It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas ini Mas, prediksi formasi yang akan dipakai oleh Robert Rene Albert untuk skuad Persib Bandung dalam menghadapi kompetisi kompetisi Liga 1 2021 yang rencananya akan digelar pada 27 Agustus 2021 mendatang, Mas. Nah, kemarin kita sudah singgung sih Mas skuad lengkap dari Persib Bandung, tapi belum prediksikan lah bagaimana formasi yang akan dipakai oleh Robert Rene Albert. Nah, kalau kita ketahui kan Persib Bandung sendiri memiliki kedalaman yang cukup merata ya Mas. Nah, Robert Albert ini kan nantinya tidak akan kebingungan lah dalam menentukan formasi. Kalaupun ada yang cedera, mungkin ada yang membackup Mas. Nah, itu bagaimana Mas? Nah, itu benar banget nih Mas. Karena kan memang kalau kita telisik ini kan kick off Liga 1 kan ini H-9 Mas. Sejak hari ini kan, per hari ini. Jadi kalau dikatakan untuk kedalaman skuad, tentunya Boboto nggak akan mengkhawatirkan itu Mas. Tapi yang dikhawatirkan itu pastinya adalah persiapan nih Mas. Karena kan persiapan Persib Bandung sejauh ini memang nggak bisa kita pungkiri itu belum mempersiapkan latihan bersama layaknya sebagai layaknya tim yang akan menyambut liga bergulir, karena masih banyak terkendala. Salah satunya juga izin pemberlakuan dari latihan bersama tersebut Mas. Nah, itu yang jadi PR nih Mas. Tapi kita nggak bahas itu ya Mas ya. Kita akan bahas tentang prediksi formasi terkait dengan tadi Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2021. Nah, ini kita mulai dari formasi dulu Mas. Formasi kira-kira Boboto nanti akan memasang formasi berapa nih Mas? Nah, kalau soal formasi nih Mas yang kemungkinan akan dipakai oleh Robert Rene Albert kan dilihat dari beberapa musim terakhir, dan pada tepatnya atau khususnya pada musim lalu Robert Rene Albert itu selalu atau memiliki dua opsi ya Mas, 4-3-3 atau 4-4-2. Nah, kalau 4-4-2 itu kan biasanya kan dua striker tandem di depan. Kalaupun 4-3-3 itu di posisi striker ada satu dan dua itu lebih ke menyayap gitu ya Mas. Nah, itu juga menyesuaikan dengan pemain yang ada. Nah, kalau dimulai dari yang untuk Persib Bandung sendiri pada musim ini, untuk kita berangkat dari posisi jaga gawang dulu ya Mas. Ya. Nah, di situ kan ada 4 pilihan ya. Yang pertama ada Teja Pakualam, ada juga Akil Safik, ada Muhammad Nasir, dan juga ada Imade Wirawan, dan satu lagi kemarin sudah dipinjamkan yaitu Dika Bayangkara. Nah, ini yang akan mendapat tempat utama ini dari 4 ini siapa Mas? Nah, kalau ngomongin tempat utama sih memang kandidatnya memang sulit nih Mas diprediksi, karena dari 4 itu kan yang selalu atau mungkin dalam beberapa musim terakhir itu selalu dipasang nih mendapatkan menit bermain banyak kan 3 kiper nih Mas. Ada Deden Nasir, ada Imade Wirawan, dan juga Teja Pakualam. Nah, tentunya kalau Akil Safik kan masih dalam tahap mencari perkembangan dirinya dulu kan, karena kan memang dia masih berusia sangat muda nih. 3 pemain kiper lainnya adalah senior. Nah, jadi mungkin 3 nanti diperbutkan, ini masih gambling nih, belum bisa dipastikan Mas. Tapi kalau kemungkinan besar karena menelisik Teja Pakualam cedera, Deden Nasir juga tentunya secara mental mungkin belum bisa kembali seperti musim 2019. Mungkin ini Imade Wirawan jadi solusi tepat nih untuk nanti laga perdana Persib Bandung. Benar-benar. Karena kan memang juga yang harus didaftarkan ke PT Liga Indonesia kan juga ada 3 pemain ya Mas, kiper ya maksimal atau gimana ya mungkin. Nah, otomatis satu kiper lagi mungkin pada musim lalu seperti juga itu kan dipinjamkan ya di Persib Bandung atau juga di Persib Bandung Beach, atau seperti juga di Bandung United. Bandung United benar Mas. Nah, mungkin itu tadi yang tidak terpakai kan, kalau dilihat dari saat ini mungkin Teja Pakualam dan juga Imade Wirawan itu menjadi 2 nama yang berpotensi tetap di skuad utama ya Mas. Satu lagi yang tadi dipinjamkan. Nah, itu tadi gimana Mas? Kalau kiper utamanya ini siapa Mas dari Teja Pakualam sama Imade Wirawan ini? Nah, ini sebenarnya kan masih masuk masa transisi nih Mas. Kenapa? Karena kan Robert Albert tentunya mencari regenerasi nih untuk menjaga gawang. Setelah Imade Wirawan tentunya tidak bisa diharapkan lebih nih, karena usianya juga udah 38 tahun. 39 tahun. Jadi mungkin nanti posisi utama itu bisa jadi diperlukan 2 nih, Deden Nasir dan Teja Pakualam. Tapi kalau merujuk dari Liga 1 2020, Teja Pakualam yang terdepan Mas.
Nah, namun karena kemarin cepat cedera patah tulang hidung Mas, lah itu mungkin bisa jadi ini kesempatan emas bagi Deden Nasir apabila nanti Robert Albert mencoba dia untuk diturunkan di Liga 1 2021. Itu Mas. Nah, itu tadi di posisi kiper nih. Ya, kita nggak Abdul nih kalau nggak maju, kita prediksikan ke lini belakangnya Mas. Kira-kira lini belakang siapa nih Mas yang bakal jadi starter, dan mungkin di situ yang nggak tergantikan kira-kira siapa Mas? Nah, kalau di posisi pemain bertahan tentunya adalah Victor Ibunevo sama Nick Kuiper ini tentunya akan diprediksi akan mengisi tempat utama Mas di posisi back jangkar. Nah, kemudian untuk ada juga Ahmad Jufrianto ini juga siap untuk mengcover jika dua di antara atau satu dari dua di antaranya itu antara Nick Kuiper dan juga Ibunevo itu mengalami cedera, maka tadi Juve atau Ahmad Jufrianto itu juga akan menjadi pelapis lah Mas istilahnya. Dan untuk back sayap itu juga tidak banyak pilihan sebenarnya di Persib Bandung. Di back sayap kanan itu ada Supardi Nasir, nah di back kiri itu ada Idrus. Nah, mungkin untuk pelapis dari Supardi Nasir yang memang usianya sudah tidak muda lagi itu ada Bayu Fikri. Nah, untuk back sayap kanan itu back sayap kiri itu sepertinya bisa seperti Yalnando maupun juga ada Henderdiana juga seperti itu. Nah, itu udah paten lah berarti untuk keempat pemain bertahan yang akan menjadi spot utama itu seperti Supardi Nasir, mungkin meskipun tua tetap akan masih dibutuhkan lah pengalamannya dan juga kepemimpinannya. Dan kemudian ada juga Nick Kuiper, Victor Ibunevo dan juga Ardi Idrus. Itu mungkin prediksi dan juga kemungkinan besar juga akan seperti itu Mas. Bener banget Mas, karena mungkin memang regenerasi kan ini masih baru akan dimulai nih Mas, belum dipastikan karena kan memang Supardi Nasir juga masih aktif bermain, Imade Wirawan masih aktif bermain tadi di lini belakang nih Mas. Nah, kita langsung beranjak aja Mas dari lini belakang ke lini tengah nih. Ya, kalau di lini tengah tentunya Persib Bandung kedatangan dua pemain baru ini udah bisa dipastikan nih Mas ya. Kita nggak usah menjelaskan lebih panjang lagi, udah pasti jadi milik Muhammad Rashid dan juga Mark Klok untuk lini tengah. Karena memang kalau dilihat dari komposisi yang ada, nama pemain yang sering dimainkan oleh Robert Albert itu terhitung hanya Deddy Kusnandar. Nah, sedangkan nanti posisi Deddy Kusnandar pun di situ juga masih diragukan karena adanya gelandang bertahan baru yaitu Muhammad Rashid. Jadi prediksinya mungkin kalau tadi Mas Irfan 4-4-2 ya Mas ya, itu nanti mungkin dua gelandang ini nanti ya jadi tempatnya buat Mark Klok dan juga Muhammad Rashid kalau prediksi kita. Setuju nggak Mas Irfan? Nah, kalau itu mah semuanya mungkin setuju Mas. Para boboto mungkin juga akan setuju Mas. Benar. Tapi bagaimana nanti Mas, apakah Mark Klok dan juga tadi Muhammad Rashid ini mampu menggantikan peran yang sebelumnya disempati oleh Obid Nazari maupun juga ada Kim Jeffrey dan yang musim lalu itu sempat membuat ini tengah dari Persib Bandung itu hidup dan tangguh. Benar banget. Mas. Oke. Nah, sekarang di posisi striker ini pilihan Mas Irfan nih. Kira-kira satu-satu Mas. Satu-satu. Oke. Siapa? Kan karena nanti kita prediksi 4-4-2 nih. Dua striker. Satu dari Mas Irfan, satu dari saya. Kira-kira siapa Mas? Nah, kalau tadi meneruskan formasi 4-4-2 ya Mas. Maka di lini depan atau di ujung tombak dari Persib Bandung ada duet mematikan yang kemarin di Liga 1 2020 sudah terbukti, yaitu adalah Wander Luiz dan juga Geoffrey Castillion. Nah, tapi yang menjadi kendala atau jadi pertanyaan saat ini kan, persoalan saat ini kan Geoffrey Castillion ini belum siap lah untuk diturunkan di awal-awal laga. Nah, itu menjadi kesempatan bagi mungkin ada Ezra Walian, ada juga Fred Butuan yang mungkin bisa sementara waktu menggantikan Geoffrey Castillion sebelum akhirnya nanti kembali bertandem dengan Wander Luiz. Mungkin begitu Mas untuk striker penyerang. Nah, kalau di posisi sayap tentunya kan untuk melengkapi yang striker tadi Mas, 4-4-2 juga kan tadi ada gelandang dua, kita belum menyebutkan sayapnya. Di lini sayap itu kan ada beberapa nama pemain cepat nih, tapi memang kalau kita lihat kita telisik di Piala Menpora kemarin di 2021, tentunya dua posisi itu nanti bisa jadi untuk Fred Butuan dan Fabi Haryadi. Mengingat juga Geoffrey Castillion kan sampai saat ini belum kembali ke Bandung nih karena masih terkendala. Kemarin katanya masih vaksinasi. Nah, itu kan jadi memang dua winger nanti bisa ditempati oleh Fred dan juga Fabi Haryadi. Nah, cuma nanti kalau Geoffrey Castillion kembali itu kira-kira formasinya akan tetap 4-4-2 atau 4-3-3 nih Mas, karena mengingat juga ada Ezra Walian di sana. Nah, itu yang kita harus nantikan lagi nanti.
Nah kalau mau dimainkan semua itu juga malah riskan ya Mas. Ada kalau pakai 4-3-3 itu ada Geoffrey, Wander Luiz dan Ezra Walian, itu justru malah riskan karena tidak mungkin juga itu tiga pemain tersebut bisa dimainkan dalam waktu bersamaan, karena tidak diinginkan juga andai kata semuanya itu kan striker haus gol ya. Mungkin kalau semua dimainkan mungkin juga tujuannya tidak tim lagi, nanti bisa juga lebih mengedepankan seperti saya mencetak gol. Karena kan mungkin kayak naluri pencetak golnya Mas ya, naluri mencetak golnya juga sama-sama tinggi. Tapi mungkin nanti kalau dimainkan pun salah satunya korbannya adalah winger Mas. Posisi winger nanti bisa jadi diloskan salah satu nih antara Fred Butuan atau Feby Aryadi. Nah itu mungkin yang dapat kita share ya Mas ya. Mungkin itu cukup dulu ya Mas ya tentang terkait dengan prediksi susunan pemain atau formasi line up Persib Bandung untuk Liga 1 2021. Mungkin itu saja yang dapat kita share kepada teman-teman. Kita tutup Football Time pada edisi kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.